Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa'a Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, niscaya Allah pun akan senang untuk berjumpa dengannya. Dan siapa orang yang tidak suka untuk berjumpa dengan Allah, enggan untuk berjumpa dengan Allah, niscaya Allah pun juga akan enggan untuk berjumpa dengannya. Para sahabat bertanya, kelanjutan ini. Qalu ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Qala laisa dzalika bikarahatin walakinnal mu'min idza tadara ja'ahul bashir minallahi ta'ala bima yarji ilaihi minal khair falaisa syai'un ahabba ilaihi min liqa'illahi ta'ala fa ahabballahu liqa'ah. Kan ingatan gambarannya. Mau kan urutannya cerita, malaikat Israel itu mempunyai pembantu di saat mencabut nyawanya Bani Adam. Layak apa? Nek mboten ada pembantu. Ketika terjadi tsunami, berapa ribu orang yang mati bersamaan. Nggih kan? Niku. Gempa kemarin di Cianjur sampai 330 berapa nih? Iya. Berita yang update itu. Bersamaan. Niku nek malaikat Israel cuma setunggal tok ya napa caranya nyabute? Itu kalau di satu tempat. Kalau di beda tempat. Nah, beda tempat sing mati kata. Dek ngriko mati, dek ngriki mati, dek ngriko mati, dek ngriko mati. Sama, satu waktu 1000 orang yang meninggal dunia. Ya napa caranya nyabute? Makanya malaikat Israel itu mempunyai pembantu-pembantu. Dan pembantunya terbagi menjadi dua. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya orang mukmin, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya orang kafir. Yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya orang kafir namanya an-nazi'at. Yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya orang mukmin namanya an-nasyitat, mencabut nyawa dengan halus. Kalau an-nazi'at mencabut nyawa dengan paksa. Kan? Ketika malaikat Israel mencabut nyawanya anak cucu Nabi Adam, kadang malaikat itu merasa kesulitan untuk mengeluarkan nyawa dari badan Bani Adam ini. Kadang malaikat merasakan kemudahan untuk mencabut nyawa dari Bani Adam ini. Maka kalau malaikat Israel mencabut nyawa merasakan kesulitan, nah saat itu malaikat Israel keluar unsur paksaannya, sehingga nyabutan iki ngawur, pokoknya nyawone metu. Mergani diterangkan kali namanya iki Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sahabat, kalau malaikat Israel itu ketika mencabut nyawanya orang kafir, sebagian dicabut dari kepala, sebagian dicabut dari kuku, sebagian dicabut dari anggota-anggota tubuhnya. Setelah dicabut dari semua arah, berarti ditarik-tarik nih. Dugini ditarik, dugini ditarik, dugi bawah ditarik. Ya apa? Wong nyawane mek siji tapi ditarik teko semua anggota. Nah, mari ditarik diuter-uter dilebeti. Karena kesulitan mencabut nyawanya, karena kesulitan. Kok jenengan mados carang kate digawe urup-urup kompor tapi carangi nyantol-nyantol. Lah zaman maksa untuk mengambil carang tersebut, otomatis zaman mengambilnya dengan paksa. Nek dengan paksa ngawur model kaya apa pokoknya oleh
carang. Ndak mungkin halus-halus. Ojo kasar-kasar engko garai cuklek kabeh, mboten mungkin. Mboten medal sinten carange ya. Dadi dicabut dengan kasar sekalipun banyak yang patah itu carang, sing penting carangi sing sampean kehendaki itu keluar. Malaikat Israel saat mencabut nyawa orang kafir merasa kesulitan. Karena kesulitan dipaksa cara mencabutnya, yang penting nyawa itu keluar. Nopo hikmah mosok malaikat Israel merasa kangelan nyabut nyawa ni menungso cilik, malaikat kok ngoten gedene. Ternyata ada hikmah di balik kangelani malaikat Israel saat mencabut nyawa orang kafir. Memang dibuat seperti itu oleh Allah, disetting seperti itu oleh Allah, tujuannya agar ia merasakan pedihnya sakaratil maut. Dan saat mereka merasakan pedihnya sakaratil maut, saat itu ditampakkan oleh Allah apa yang akan menjadi tempatnya kelak di hari kiamat. Kanjeng Nabi matur, dek niki napa niki dek keterangan sing nomor kali nggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam matur, yakhruju la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannah awin nar, rawahu Ibnu Abi Dunya. Ya, keterangan nomor kali. Ya. Kanjeng Nabi matur, salah satu daripada kalian tidak akan keluar selama-lamanya dari dunia sampai melihat, mengetahui, menyaksikan mana yang akan menjadi tempatnya kelak di hari kiamat. Mungkin surga kalau memang dia itu orang baik, mungkin neraka kalau memang dia itu orang jelek. Maka yang ditampakkan oleh Allah saat menghadapi sakaratil maut, kalau memang dia orang kafir, yang ditampakkan oleh Allah adalah neraka yang akan menjadi tempatnya di hari kiamat untuk selama-lamanya. Nek pun ketok panggenane kelak di hari kiamat antara surga ataupun neraka, baru nyawa itu akan keluar. Yok nopo rasane lorone, wis kesakitan gak dihibur dengan hal yang menyenangkan, malah dikapok-kapok dengan tempat yang sangat pedih dan menyiksa, itu neraka. Lah orang mukmin beda lagi, yang dicabut nyawanya oleh malaikat An-Nasyitot. Malaikat An-Nasyitot saat mencabut nyawanya orang mukmin tidak merasakan kesulitan. Sehingga sampai digambarkan enten adonan roti. Sebenarnya kan adonan roti gelepung pun dicampur kelawan toyo kali gula ngoten niku biasane. Itu adonan roti. Mari ngoten ndek niku kok enten rambut sing kecemplung, rambut sing dawa kecemplung. Mosok mungkin sama dadekno roti pisan rambutnya niki, Bang. Kan jijik nggih ya. Nggih jijik. Kemana gurung tahu keramas nih. Situ apa kabeh roti niki gara-gara rambut niki, Mang. Akhirnya nggih sampean buang tah itu rambut. Cek mboten nyampur di adonane roti. Apakah panjenengan ketika mengangkat rambut, sehelai rambut yang bercampur dengan adonan roti, merasakan kesulitan? Nah, buatan. Seperti itulah malaikat An-Nasyitot saat mencabut nyawanya orang mukmin. Gampang. Karena gampang ya, halus, buatan kasar, nggak perlu dikasar, wong di tarik ngeten tok pun ucul. Ya. Saat dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, sudah dicabutnya dengan cara gampang, dihibur kalian Gusti Allah. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, tidak akan mati salah satu daripada kalian sampai ia melihat di mana tempatnya, surga atau neraka. Orang mukmin dicabut nyawane pun enteng, didudukno tempat di swarga di hadapan matanya. Sehingga dia merasa terhibur dengan menyaksikan mana yang akan menjadi tempatnya kelak di hari kiamat, yaitu surga. Diseneng-seneng kali Gusti Allah. Lho kerono diseneng-seneng kali Gusti Allah kelawan ketok swarga, akhirnya saat ia dicabut nyawanya mboten getun. Ninggalno donya sak mboten kathah mboten getun. Ninggalno ATM sama temen katanya mboten getun, kendaraane si anyar mboten getun. Napa wae lironane luwe istimewa, karena lironane luwe istimewa, akhirnya ia dengan puas dan lega meninggalkan kehidupan dunia, menyambut panggilan Gusti
Allah. Itulah yang dimaksud dengan sabda Gusti Kanjeng Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'a. Sinten tiyang sing seneng kepethuk kali Gusti Allah, apa-apa lek kok seneng, boleh ngerti nek kapak swarga bakal dadi tempati. Ya, mereka nggak merasa keberatan ninggalakan donya niki, gak keberatan pun. Soalnya lelon sudah gede. Akhirnya seneng kepada Gusti Allah. Lo nek kapak enten tiang nalikane mati kok seneng berhadapan dengan Allah, seneng untuk berjumpa dengan Allah. Allah pun akan menyambut datangnya rohani tersebut. Allah pun juga senang saat berjumpa dengannya. Benten kali tiang kafir. Nalika dicabut nyawane malaikat Israel ngerasa kangelan, dicabut dari semua arah, akhirnya dia kesakitan, sakit yang nggak bisa dibayangkan. Dek ngriki didawakan lorone dicabuti nyawa. Kanjeng Nabi matur, sakite dicabuti nyawa. Pun niki. Qadru syiddatil maut wa qurbi alal mu'min ka qadri 300 darbatin bisayf. Koyok tiang disebet pedang kabeh 300. Dari gorok ngeten ping 300. Digorok sepisan niku sakit. Nah, ping 300. Loro digabung jadi satu, itulah pedihnya kematian. Sampai nggih. Kanjeng Nabi nanti matur, ayo siapa sing iso sing tau krungu ceritane Bani Israel, cerita pokoknya sing bener. Jadi nyantai lah, majelis nyantai Kanjeng Nabi. Ayo siapa sing tau krungu ceritane Bani Israel, silakan bercerita. Kanjeng Nabi ingin mendengarkan cerita dari para sahabat. Tidak apa-apa cerita tentang Bani Israel asalkan tidak menyimpang. Akhirnya sahabat bercerita tentang Bani Israel. Oke, Kanjeng Nabi. Ada sebagian kelompok dari kalangan Bani Israel, satu kafilah, Taifah, satu kelompok, satu komunitas dari kalangan Bani Israel. Keluar dari rumah mereka, rombongan. Entah kemana tujuannya, yang penting mereka itu keluar dari rumah dengan rombongan, satu grup. Hatta atau makbarotan, sampai mereka itu melewati kuburan. Berangkat dugi ngriya rombongan, berangkat dugi kampung rombongan, ngelewati kuburan. Nalikane ngelewati kuburan, mereka mengatakan, "Lau sholaina tsumma da'una rabbana hatta yakhruju lana ba'dul mauta fayukhbiruna 'anil maut." Ayo istirahat di kuburan kira dhisik. Kita sholat menghadap kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah agar salah satu daripada jenazah yang dikubur di kuburan ini dibangunkan oleh Allah hidup kembali. Tujuannya apa? Supaya ia bercerita keluh kesah apa yang dijumpai saat kematian ini. Cek nama ini mempunyai persiapan. Guyone yang singin ngoten ya. Nah, guyone yang Bani Israel ini ngoten. Melaku rombongan lewat kuburan, ayo longgo dhisik kene sembayang bareng-bareng, munajat nang ngarsane Gusti Allah, donga nang ngarsane Gusti Allah. Lha tujuane sing dijaluk supaya salah satu daripada orang yang meninggal ini dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya. Kemudian setelah dibangunkan supaya ia bercerita apa yang ia jumpai dalam alam kuburnya, biar kita punya persiapan. Temenan tak ono alam setelah kematian itu. Ngeten ya. Setuju sembayang. Bareng mantun sembayang munajat donga nang ngarsane Gusti Allah. Nalikane mereka berdoa menengadakan tangannya ke atas langit, idzan rajulun qad tala arasahu min qabr. Tiba-tiba terbangun seorang laki-laki menampakkan wajahnya keluar dari alam kubur. Mandi batinnya. Mandi nih. Marian. Faqala ya haula ma turidun fa wallahi laqad mutu mundu tis'ina sana fama dhahabat maratul maut minni hatta ka'annahu al-an. Hei rombongan, apa karep sampeyan niki mang donga-donga munajat nang pangeran, menginginkan salah satu dari para orang yang sudah wafat dibangkitkan kembali oleh Allah. Apa
Apa karepe sampean ngongkon aku tangi teko matiku iku? Demi Allah, aku sudah wafat selama 70 tahun dan pedihnya rasa sakitnya kematian semenjak 70 tahun masih belum hilang sampai sekarang rasanya. Koyok kemarin aku baru dicabut nyawanya oleh Allah, padahal sudah 70 tahun rasa sakitnya kematian belum lenyap dari perasaanku. Saking apa nih? Saking lorone rasane kematian. Ya. Fada Allah Ta'ala ayyu'idani kama kuntu wa kana baina ainihi atharus sujud. Ya. Wis sama dongo mana pangeran supaya dibalik mana aku iki nang kuburan. Ya, ngerepoti wong kayak ngaten kayak tulinan ya. Ternyata ini orang mukmin nih. Orang mukmin nampak di antara bola matanya itu bekas daripada bersujud. Lho ngoten iki lho rasane mati pun 70 tahun mboten hilang. Saking pedihnya rasa kematian iki. Lah tiang mukmin terus kesikane Nabi nalikane dicabut kula gambarakno koyo dene adonane roti sing kecemplungan sehelai rambut. Enten adonan roti pun dicampur gula, pun dicampur toyo, pun diudek dadi adonan ternyata kecampuran rambut. Nggih sampean mboten purun lah gawe roti kecampuran rambut, otomatis sampean buak rambutnya. Lah ketika jenengan menyingkirkan rambut dari adonan roti kan enggak merasakan kesulitan. Lho koyok ngoten niku lho nyawane wong mukmin saking alus dicabut kalian malaikat an-nasyitat seperti saat kita mencabut rambut dari adonan roti. Wis enteng nyabute, wis gampang ruhe metu, mari ngoten saat itu ditampakkan tempat yang akan menjadi tempatnya di hari kiamat, yaitu kenikmatan surga. Akhirnya semakin ia terhibur melihat pandangan yang menyenangkan tersebut. Nyawane dicabut koyok ngoten gampangnya dihibur dengan pandangan surga yang begitu indah. Tambah seneng. Karena tambah seneng akhirnya dia nggak memperdulikan apa yang ditinggalkan karena cinta ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi matur, "Wa man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Sinten tiyang sing seneng kepethuk Gusti Allah bakal seneng kepethuk karo dhek. Tapi suwali nek kapa enten tiyang kepethuk Gusti Allah kok mboten seneng. Ya apa katene seneng? Wong nyawa dicabut sudah merasakan kesakitan dari semua sudut dicabut nyawanya. Teko ndukur ditarik, teko nisor ditarik, teko kanan ditarik, teko kiri ditarik. Ya napa sakit coba? Wong nyawane wis tunggal. Dadi rebutan ngalor ngidul ngetan ngulon. Sakit diudek ngoten niku sakite ngoten niku. Iya. Tadi dugi ngriki mari tarik colaken, tarik ngriki colaken, tarik ngoten. Wis gak karu-karuan. Mari ngoten dalam kondisi sakitnya keluar roh saat dicabut ditampakkan tempatnya yang akan disinggahi untuk selama-lamanya, yaitu neraka dengan bermacam-macam siksaannya. Tambah sumpek. Gara-gara tambah sumpek, mereka akhirnya enggan untuk menghadap panggilan Allah. Boten seneng untuk mati. Karena apa? Takut menghadapi siksaan yang akan pedih dirasakan nanti dari kiamat di neraka. Akhir dia mboten seneng kepada Gusti Allah. Ojo digawa nyawaku, ojo digawa nyawaku. Tangguhkan dulu, enggak iso. Tetap dicabut, tapi dia enggak suka untuk berjumpa dengan Allah. Maka orang yang merasa enggak suka saat berjumpa dengan Allah, Allah pun juga enggak suka, enggak sudi untuk berjumpa dengannya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang senang menghadapi kematian?" Kabeh kan mboten seneng, kepingin panjang umur, sehat walafiat. Semuanya kita enggak senang dengan, bukan itu yang aku maksud dengan enggak senang kematian itu. Ya kok niku lho, wong kafir niku lho. Ketika loro dicabut nyawane, ditambahi lorone kelawan neraka sing dadi tempati dadi sakit di atas sakit itu. Nek wong mukmin mboten ngarah nggih bener njaluk usia panjang, tapi ketika menghadapi sakaratul maut sing kaya ngoten dia akan merasa senang.
Sebab ijolane luwih istimewa daripada yang ditinggalkan. Dan maksud dengan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta. Ya, Kanjeng Nabi matur, tidak akan keluar meninggalkan dunia salah satu dari kalian sampai ia melihat, menyaksikan di mana tempatnya. Nih, di mana tempat kembalinya kelak di hari kiamat. Mungkin surga kalau memang dia orang baik, mungkin neraka kalau memang dia orang jelek. Hadis riwayat Ibnu Abid Dunya. Nih, Masya Allah. Dari sini para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ada pelajaran yang lebih berharga daripada sekedar napa niku, ada ilmu yang sayugjanya untuk kita ketahui ilmu tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Napa niku? Nah niki. Ya. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ur Al-Hashimi. Qal Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ji'tuka litu'allimani min gharaibil ilmi. Niki hikmah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sampai di hadapan Rasulullah, dia berkata, aku datang kepadamu supaya panjenengan sudi untuk mengajari aku tentang ilmu-ilmu yang asing, ilmu-ilmu yang aneh, yang mungkin gak banyak dipelajari oleh orang lain. Itu namanya gharaibul ilmi, ilmu-ilmu yang jarang dipelajari oleh orang lain, ilmunya bersifat asing. Qala, Kanjeng Nabi bertanya, ma sona'ta fi ra'sil ilmi, apa yang akan kau perbuat terhadap pokok-pokoknya ilmu? Dia sebenarnya bertanya, wa ma rasul ilmi, apa yang panjenengan maksud dengan pokok-pokoknya ilmu itu ya Rasulullah? Qal, Kanjeng Nabi berkata, hal arafta rabba azza wa jalla, apakah anda kenal terhadap Tuhan yang maha agung dan maha suci, maha mulia? Qala na'am, angge kenal Gusti. Kula tepang datang Gusti Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha suci. Saya tahu itu sifat Allah. Qala na'am, qala famadza fa'alta biaki, kalau engkau telah mengetahui tentang Allah, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, lalu apa haknya Allah yang harus engkau lakukan? Kanjeng Nabi nggih pun tanglet masalah ngoten Kanjeng Nabi, karena saya tahu kalau Allah itu adalah Tuhan saya, nggih haknya Allah itu untuk saya sembah. Saya ibadah untuk Allah, saya berzikir hanya untuk Allah, saya bersedekah juga hanya untuk Allah, puasa yang saya lakukan hanya untuk Allah, karena Allah adalah Tuhan kami, haknya Allah adalah untuk disembah, dan itu sudah saya lakukan. Mana terjadi Kanjeng Nabi tanglet mana? Wal araftal maut, apakah engkau mengenal dengan kematian? Qala na'am, angge Kanjeng Nabi, kula niki kenal dengan kematian. Orang itu kalau sudah mati, berhenti semua aktivitasnya.
Wong mati ora oba yen oba medeni bocah kan katanya. Berhenti dari semua aktivitas. Sing biasa sembayang buat sakit sembayang. Sing biasa zikir nggak bisa zikir. Yang biasa duduk dalam majelis ilmu sudah nggak ada lagi kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu. Mengapa? Karena kematian. Saya tahu itu kematian hanya Nabi. Menghentikan semua aktivitas. Qala famadza a'datta lahu. Setelah engkau mengetahui tentang kematian, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kematian? Kayaknya Nabi nggih pun tanglet tentang masalah ngoten. Saya tahu kalau ajal itu sudah tiba, amal catatan manusia sudah terputus. In qata'a amaluhu, sudah enggak ada kesempatan lagi untuk menambah pahala. Karena itu saya manfaatkan waktu hidup saya untuk memperbanyak ibadah sebagai persiapan menghadapi kematian. Qala idhab fahkum ma hunalik. Wes, cukup. Siap no sing koyo ngono iku, mulih. Cukup. Engko kapan dina mrene maneh tak ajari tentang ilmu yang asing yang enggak banyak dipelajari oleh orang lain. Mantuk sahabat niku. Ibadah kelawan temenanan, memenuhi hanya Allah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ini konsep bukannya Nabi. Jadi di tahun berikutnya datang lagi orang ini menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah datang, karena ingin menagih janji akan diajari ilmu yang jarang dipelajari oleh orang lain yang tergolong goro ibul ilmi. Kanjeng Nabi matur, niki sarine ilmu lah. Goro ibul ilmi napa? Sarinya ilmu. Ditagih kanjeng Nabi. Setelah datang di hadapan Rasulullah, langsung kanjeng Nabi mengerti apa yang dimaksud dengan sahabat tersebut dalam kedatangannya. Dari kanjeng Nabi, "Dok yadaka ala qalbik." Sama lah ya nagih sih. Sarine ilmu iku apa yang ingin aku ajarkan kepada sampean? Enggak kanjeng Nabi. Wis dicekeli perintahku sebelumnya. Penuhi hak Allah. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Sampun wis kanjeng Nabi. Ya wis. Saiki dekeken tanganmu nang dodo, nang ati. Ati niku dik nisore susu sebelah kiwa. Niki ati. Cekelno tanganmu nang lurusi ati. Dicekel. Terus kanjeng Nabi. Fama la tarda li nafsika la tardahu li akhikal muslim. Apa-apa yang tidak engkau sukai menimpa kepada dirimu, jangan sampai kau timpahkan kepada saudara muslimmu yang lainnya. Dan apa-apa yang engkau suka menimpa kepada dirimu, sayangnya engkau pun juga suka sesuatu tersebut menimpa kepada saudara muslimmu yang lainnya. Nek perkara iku gak kon senengi, ojo sampai diuncalno nang wong liya. Nek pancen perkara iku mbok senengi, ojo sampai wong liya gak didumi. Itulah inti daripada ilmu, bermacam-macam ilmu. Dek ngeriku intine. Panjenengan belajar tafsir, panjenengan belajar hadis, panjenengan belajar fikih, panjenengan belajar sirah, panjenengan belajar apapun ilmu yang panjenengan kantongi dalam hati panjenengan, intinya poinnya cuma satu: mendidik panjenengan agar mencintai orang lain seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Dan tidak suka sesuatu yang tidak Anda sukai, janganlah kau timpahkan kepada orang lain. Jadi koyok-koyok menyatu antara perasaan kita dengan perasaan mereka. Kita mengutamakan diri kita, kita pun juga mengutamakan orang lain. Kita nggak suka diri kita terkena niki musibah, kita pun juga nggak suka agar musibah tersebut menimpa kepada orang lain. Niku intinya. Berkane ketika enten salaf, dia merasa terganggu dengan banyaknya tikus yang ada di rumahnya. Kelambine kata bolongi,
lemarine growok, nopo atom-atom piring-piring niku rusak kabeh gara-gara dirusak kali tikus, piane bocor, tikus ngerusak. Nih, omah wis gak pate api, akeh tikus tambah rusak kabeh ya ngingu pitik gak dadi gara-gara dipangan tikus. Nggih dipangan wong mboten dipateni men ditinggal are. Dicakot ditinggal, mboten diemplok, mboten. Cuma dipateni malah ditinggal. Lah kurang ajar niku. Leng. Masih tanduran dek sabin niku. Nek kenging tikus, mboten dirusak, mboten dipedhot. Pucuke dipedhot, mboten cokul. Rusak pancen tikus niku. Akhirnya susah piyambak. Mboten saged tilem eco gara-gara terganggu karena banyaknya tikus niki. Disaranakan walau kali koncone. Oh gampil pun. Sama nek apa kepengin aman dugi tikus, sama ngingu kucing. Tumbas kucing bener. Tumbas kucing. Barang mantun tumbas kucing karena PKJ diingu ning ngriane tujuane gawe ngusir tikus. Barang pun mantun tumbas kucing dibeto mantuk mikir deh. Iki kucing nek kapan tak ingun di omaku ya bener gak mangan tikus tapi medeni tikus otomatis tikusnya nyingkri. Lah nek tikusnya nyingkri bener gak netep di omaku tapi yang jelas akan mencari perlindungan di tempat yang lain. Opo gak muli nang omahe tonggoku. Nih. Oh nek kapak ngene wis wurung pun kadung tumbas kucing mboten diingu ndek griyane malah diparingaken tonggone. Napa boleh? Biar tikus ada di rumah saya. Andai kata saya usir, dia nggak betah di rumah saya, tapi akan pindah ke tempat orang lain. Daripada menyakitkan perasaan orang lain, mendingan menyakitkan perasaan saya sendiri. Loh, ngoten akhlake maro. Nun akhlake sampai sak ngoten. Sakniki, waduh. Ya, gede-gedean saya pinggirian apa niki namanya niki? Nama asbes dan apa niki ya? Dan niki lho ya kadang-kadang pancorane toya udan diarano nang gentengi tonggone kadang-kadang balene tonggone banjir polahe napa kenging piane napa coronge udan niku didepaken nang griyane balene tonggone ampun. Bocor gini ya rusak asbesi gara-gara napa kegerocok tanange tanggane niki wau. Lho ngoten ya gak peduli. Ya. Sampai enten Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar. Jenengan gak bisa membayangkan, bro. Tiang Timur Tengah niku nek damel WC mboten kados jenengan ngeten iki disiram melampah kali toyo diwadahi namine sapi teng 1 sapi teng 2 sapi teng 3 apa dadi banyu kan ngoten ya. Nek ngene mboten sapi teng ngene niku nggih cuma kaya paimaman ngeten iki BAB dugi ndukur niki garing panas niki terbuka sedaya nggih ngadep ngeten iki dadi niki mboten ngadep ngene tiyang. Dadi kok cara ambu barang-barang ambu ngoten. Ngadepe ning ngriko sedaya. Lah niki mboten mate ambu gara-gara kena srengenge mboten kecampuran toyo. Dadi cuma ngengek tok di satu tempat ngriku pipis di tempat yang lain, mengalirnya air itu di tempat yang lain mboten campur kali BAB. Cuma niki ditutup ngeten tok. Dadi cak mboten ketinggal kotorane. Nggih ditutup ngeten tok, mboten ketinggal kotorane. Ngoten. Lah niki enten tiyang Yahudi enggak ada tonggo Malik bin Dinar. Nah, dikudo Malik bin Dinar, WC-ne tiyang Yahudi ini diadepno ndek balene pintu masuk rumah Malik bin lampunan iki. Bolong kok ngeten iki. Salah pun WC-ne sing niku diadepaken ndek lawang pintu masuk Sayyidina Malik bin Dinar, membuang airnya bukan di tempat yang lain tapi bercampur dengan kotoran niki. Ya otomatis kotoran niki kecampur toyo ambune kebel mili ora mboten kedukan niki mboten koyo lemah ngeten niki. Saking ditutupi ngeten tok. Nggih mili. Lah miline niki tenggriane Sayyidina Malik bin Dinar. Lho ngoten niku Sayyidina Malik bin Dinar mboten
Mboten komentar, mboten ngelabrak, milih ya diserbeti, digambiar ben suci beres wis. Lha terus setiap hari, setiap saat niku. Padahal memang tujuannya tiang Yahudi ini ngetes sapiro kekuatan ini. Lu itu bertahun-tahun mboten pernah komplain, mboten pernah protes, mboten pernah ngelabrak. Sampai tiang Yahudi ini godek-godek ngerasain akhlaknya Zainal Abidin, melok agama di Zainal Abidin, ikut masuk Islam berkat kesabaran. Napa boleh kok mboten balas? Lah niki mau. Apapun yang tidak disukai oleh dirinya, dia nggak mau hal tersebut menimpa kepada orang lain. Sama dengan Pak dilabrak, terima atau tidak terima? Meskipun salah, tetap ngamuk, ya kan? Soalnya dilabrak. Lah, hal yang semacam itu tidak dilakukan. Mengapa? Karena dia sendiri kata dilabrak, dia nggak suka, dijarahkan. Subhanallah. Padahal semua ujul nih. Nah, ini gila. Intinya ilmu nih ngeri kemana? Intinya ilmu nih gue dek ngeri. Iban, muka-muka kula kali panjenengan diparingi selamat iman nih kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, diparingi kokoh keimanan nih kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat kula kali panjenengan menghadap panggilan Allah kawontenan husnul khotimah, dan Allah tampakkan saat menghadapi sakaratul maut tempat indah kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saat kula kali panjenengan menghadapi sakaratul maut bukan hanya surga yang ditampakkan oleh Allah, tapi rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun semoga mengiringi perjalanan rohani kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.